Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas paralel 1 mata kuliah manajemen PPKU angkatan 2020-2021 yang beranggotakan Ambar Lestari, Ahmil Ajriya, Yosefani Trisna Wulina Pitupulu, dan Nafila Amira Dewi. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang motivasi karyawan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, pada pembahasan kali ini kami menyiapkan beberapa kata kunci, yaitu karyawan, motivasi, dan yang terakhir ada PT Telkom. Selanjutnya, ini merupakan learning outcomes yang kami harapkan dari pembahasan ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi. Yang kedua, untuk memahami pentingnya motivasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pada pembahasan kali ini, kami mengambil contoh sebagai PT Telkom. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung sebagai pendorong motivasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai proses psikologis yang menimbulkan intensitas dan mengarahkan perilaku dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Selain itu juga terdapat pendapat para ahli tentang apa itu motivasi. Menurut Samsudin pada tahun 2020, dikatakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Jika kita simpulkan, motivasi bisa dibilang sebagai dorongan untuk individu ataupun kelompok kerja untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang 4 perspektif dalam memotivasi karyawan. Yang pertama adalah konten teori, di mana ini menekankan para manajer untuk memahami kebutuhan para karyawannya, dan juga untuk memahami bagaimana individu dalam berbagai kebutuhan dalam merespons situasi kerja yang berbeda-beda pula. Yang kedua adalah proses teori, di mana ini berfokus pada pemikiran, persepsi, proses psikologis, serta perilaku yang mempengaruhi dan juga memotivasi individu. Nah, selanjutnya ada job design theory, di mana ini berfokus untuk merancang pekerjaan yang mengarah pada kepuasan para karyawan, yang dimana itu akan berpengaruh positif pula terhadap kinerjanya. Yang terakhir adalah reinforcement theory atau teori penguatan, di mana ini didasarkan pada gagasan bahwa motivasi adalah fungsi dari konsekuensi perilaku individu itu sendiri. Yang dimaksud dari ini adalah setiap perilaku kita pastinya sejalan dengan konsekuensi yang akan kita dapatkan. Maka dari itu orang-orang akan belajar untuk berperilaku baik agar mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Begitu juga sebaliknya, mereka akan menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan dengan tidak berperilaku buruk. PT Telkom Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan agile dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama yakni digital connectivity, yang di dalamnya terdapat Fiber to the X atau FTTX, 5G, Software Defined Networking atau SDN, Network Function Virtualization atau NFV, dan satelit. Yang kedua yakni digital platform, diantaranya adalah data center, cloud, Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Yang ketiga yakni digital service, diantaranya adalah enterprise dan consumer. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Tujuan dari PT Telkom Indonesia Tbk adalah untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan
daya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi dari PT Telkom Indonesia Tbk adalah untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya adalah yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yakni mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga yakni mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. PT Telkom Indonesia Tbk menjadi bagian dari 2.000 perusahaan terbaik dalam pengelolaan karyawan di antara perusahaan-perusahaan global lainnya dari 58 negara di seluruh dunia. Hal ini merupakan wujud keberhasilan Telkom dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya manusia serta inovasi dan motivasi yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas karyawan. Pencapaian ini didukung oleh faktor-faktor berupa motivasi yang diberikan oleh perusahaan yang mencakup diantaranya yang pertama adalah lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang dimaksud dari rasa aman di sini adalah keamanan yang menjamin karyawan ketika dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya pada PT Telkom, seluruh karyawan yang datang sudah terjaga keamanannya oleh security yang bertugas untuk menjaga keamanan di PT Telkom. Kebersihan dari tempat kerja merupakan hal yang harus diperhatikan karena akan timbul kenyamanan dalam tempat bekerja. Pengaruh rekan kerja ketika karyawan mendapatkan rekan kerja yang sepaham dan dapat bekerja sama itu mampu menjadi motivasi berupa semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yakni fasilitas. Setelah apa yang diberikan karyawan terhadap perusahaan, maka PT Telkom memberikan fasilitas berupa kesempatan cuti, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan lainnya. Fasilitas kerja yang modern dan mampu menumbuhkan semangat kerja karyawan seperti menghadirkan kantor dengan konsep smart office, di mana dalam menyelesaikan pekerjaannya, karyawan tidak melulu harus berada di balik meja, terlebih lagi dengan masuknya karyawan-karyawan dari kalangan milenial yang memiliki karakter dinamis, sehingga budaya kerja di Telkom harus lebih fleksibel. Pada intinya, kami menekankan bahwa working at Telkom has to be fun. Yang ketiga yakni upah atau gaji. Dengan gaji yang tinggi dapat memotivasi karyawan PT Telkom untuk bekerja lebih giat. Serta pemberian bonus dapat menjadi dorongan tersendiri bagi karyawan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari gaji pokok. Yang keempat yakni pemimpin. Citra pemimpin yang baik akan memotivasi karyawan dan pemimpin akan menjadi contoh yang baik bagi karyawan. Selain itu, hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan juga mampu mendorong semangat kerja karyawan, sehingga karyawan akan berusaha untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan. Yang kelima yakni kesempatan untuk maju, naik tingkat, memperoleh jabatan dan keahlian. Kesempatan berkembang dalam jenjang karir dilakukan oleh PT Telkom kepada seluruh karyawan yang dilihat mempunyai potensi dapat bertanggung jawab untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Telkom mengimplementasikan program-program unggulan pengelolaan karyawan, di antaranya adalah Great People Training Program, bimbingan dan praktik kerja untuk karyawan baru, Great People Scholarship Program berupa beasiswa pendidikan untuk mengembangkan kompetensi karyawan, Great People Development Program, dan Great People Managerial Program untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan karyawan, serta Great People Retirement Program, bimbingan dan pelatihan ditunjukkan bagi karyawan yang mendekati masa pensiun. Yang keenam yakni penempatan pekerjaan. Karyawan PT Telkom selalu ditempatkan sesuai dengan latar belakang, pendidikan, pengalaman, bakat, dan minat karyawan. Dalam proses pemberian motivasi terdapat 4 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan. Perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian perusahaan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti pada PT Telkom yang meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan yang menjadi salah satu tujuannya, maka dari itu pemimpin atau manajer berupaya dalam memotivasi karyawannya untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada customer. Yang kedua yakni integrasi tujuan. Integrasi tujuan bermakna yakni proses motivasi diperlukan untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Yakni tujuan PT Telkom adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mendapatkan laba, sedangkan tujuan karyawan adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kedua kepentingan tersebut harus disesuaikan, dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Dengan begitu terjadi hubungan yang positif dan timbal balik. Yang ketiga ialah pemahaman kepentingan.
Pimpinan, direksi, ataupun manajer PT Telkom harus bisa memahami keinginan karyawannya dengan tidak hanya melihatnya dari kepentingan perusahaan semata, tapi tentu juga memperhatikan aspek kepuasan karyawan. Yang keempat, yakni komunikasi efektif. Komunikasi efektif diperlukan agar motivasi terhadap karyawan berlaku secara efektif. Dalam proses pemberian motivasi berlaku efektif. Kemudian, kenapa setiap perusahaan harus melakukan motivasi terhadap karyawannya? Tujuan motivasi berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi kerja terhadap karyawan agar karyawan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, karyawan juga mampu meningkatkan dan memelihara moral, semangat, dan gairah kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan suatu perusahaan dan outcome yang dihasilkan pun meningkat. Selanjutnya, pengaruh motivasi pada karyawan. Dari segi motivasi positif, agar insentif berupa bonus, hadiah, atau penghargaan yang mereka terima semakin meningkat, karyawan akan meningkatkan kinerja mereka dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Lalu, dari segi motivasi negatif, menegakkan disiplin lewat hukuman juga dapat meningkatkan produktivitas kerja, karena adanya sanksi bagi yang melanggar membuat karyawan semakin takut untuk melanggar aturan. Jadi, dari pemaparan seluruh materi tadi dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan motivasi berupa insentif positif maupun insentif negatif atau berupa uang, bonus, dan tunjangan hari raya dapat membuat karyawan PT Telkom lebih semangat dalam bekerja. Dapat dilihat dari karyawannya yang sudah cukup baik dalam melayani customer dengan tidak lupa pada aspek-aspek pelayanan yaitu cepat, tepat, ramah, aman, dan nyaman. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.